Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Saya akan pergi menuju ke Jakarta dengan KA Sawung Gali. Bagaimana keseruannya? Mari clear teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk melalui pintu sisi timur. Ini kesekian kalinya saya start dari stasiun Purwokerto. Bisa kita lihat ada masjid yang cukup besar, dan sebelahnya ada menara air yang terawat sampai sekarang, walau sudah tak digunakan lagi. Lalu ada papan informasi, dan sepertinya ini ornamen Idul Fitri 1446 Hijriah, dan cuaca gerimis serta mendung ya teman-teman. Mari kita review bangunan baru stasiun Purwokerto ini. Ada berbagai tenan makanan dan minuman. Ada penunjuk arah. Mari kita berjalan lurus. Di sini juga ada tempat pembelian tiket langsung dan customer service yang sudah pindah ke bangunan baru. Ada galeri ATM ya, berbagai bank. Ada juga mesin cetak tiket manual. Nah teman-teman, kita ada di Skybridge, bangunan baru. Di sini juga ada mesin cetak tiket manual. Ada batas pengantar. Ternyata di luar sudah hujan deras ya teman-teman. Dan mari kita masuk dengan face recognition, karena stasiun Purwokerto ini sudah mendukung face recognition. Tinggal scan wajah tanpa cetak tiket dan tunjukkan identitas. Ya, kita sudah masuk. Ini dia pemandangan dari atas ya teman-teman. Sebelah kiri ada lift untuk orang-orang prioritas seperti lansia, ibu hamil, orang tua dengan anak, dan disabilitas. Di sini juga ada tenan makanan dan minuman. Di sini juga ada toko uap pajangan. Bagus sekali teman-teman. Seperti mengingat sejarah perkeretaapian Indonesia. Ada juga kursi pijat dengan membayar mulai dari Rp10.000. Mari kita turun menggunakan eskalator.
Nah teman-teman, sini ada ruang tunggu sebelah utara. Ada tempat bermain anak. Ada toilet untuk pria, wanita, dan disabilitas. Dan di sini juga ada musola kecil ya, teman-teman. Wow, hujan deras di luar ya teman-teman. Kita lihat ada beberapa rangkaian gerbong KA kelas ekonomi. Dia ruang tunggunya ya teman-teman. Sebelah utara dekat bangunan baru. Di ruang tunggu ini juga ada papan informasi kedatangan KA. Di sini ada lagi tempat bermain anak menggunakan rumput sintetis dan masih menggunakan tema Idul Fitri. Di sini juga ada ruang tunggu luxury untuk penumpang kompartemen suite, luxury, priority, imperial, dan panoramik. Dan penumpang biasa juga bisa masuk asal membayar sebesar Rp60.000. Nah teman-teman, akan masuk di jalur 3 stasiun Purwokerto, KA Batavia, pukul 14.36 relasi stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Solo Balapan menggunakan lokomotif CC201 dengan membawa kelas ekonomi dan eksekutif stainless steel generasi kedua atas kecepatan maksimal 100 km per jam. KA Batavia ini merupakan KA tambahan ya teman-teman, hanya dijalankan pada musim liburan saja atau weekend. Disambut dengan lagu khas 25 Purwokerto di tepian Sungai Serayu dan ditemani juga rintik hujan deras. Nah teman-teman, mari kita menunggu di ruang tunggu yang lama, tepatnya di dekat Gerbang Keluar Timur. Kita lihat seperti apa bangunannya dan perubahan apa saja yang terjadi.
Sini juga ada tempat refill air minum teman-teman, bisa untuk air biasa, air dingin, dan air panas. Nah, ini dia teman-teman, ruang tunggu yang lama di stasiun Purwokerto, tepatnya di dekat pintu keluar timur, dan sedang ada live music. Interior dan ornamennya tidak banyak mengalami perubahan ya, masih sama seperti dulu. Dan sebelah kiri juga adalah loket pembelian langsung dari customer service, namun sekarang menjadi Love Cafe stasiun Purwokerto. Dan tidak jauh dari pintu keluar timur ada juga Love Cafe Purwokerto yang lama, jadi mirip seperti stasiun Yogyakarta Tugu. Ada Love Cafe di dalam dan di luar stasiun. Nah teman-teman, pukul 15:15 masuk ke jalur 3 KA Manahan, relasi stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Solo Balapan, menggunakan kelas eksekutif stainless steel generasi pertama. Nah teman-teman, pukul 15:17 masuk ke jalur 2 KA Sayung Gali, relasi stasiun Kutoarjo menuju stasiun Jakarta Pasar Senen, menggunakan lokomotif CC 201 membawa kelas ekonomi dan eksekutif stainless steel generasi pertama. Batas kecepatan maksimal 120 km/jam. Dahulu KA ini menggunakan kelas bisnis dan eksekutif stainless steel. Namun sejak penghapusan kelas bisnis secara berkala, KA ini juga masuk daftar penghapusan kelas bisnis. Sayang sekali ya teman-teman, padahal kelas bisnis itu adalah kelas tengah-tengah antara eksekutif dan ekonomi. Nah teman-teman, mari kita berjalan menuju gerbong kita, ekonomi 6 seat 18 AB, dan kita dapat maju teman-teman, jadi hoki-hokian. Dan mari kita review fasilitasnya. Ada bangku yang cukup empuk, ada armrest, ada jendela, ada tirai yang cukup dinaik dan turunkan, ada tempat gantungan, ada meja kecil, ada port charger untuk handphone, laptop, dan tablet. Legroom yang cukup luas, walau jika orang yang berbadan besar pasti terasa sempit ya teman-teman. Ada bagasi kecil, ada kantong plastik, lalu ada bagasi di atas yang cukup luas, ada lampu penerangan, dan ada TV untuk hiburan. Walau tidak ada suaranya, hanya gambar saja. Nah teman-teman, pukul 15:22 kita diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Cirebon Kejaksan. Cuaca di luar masih hujannya teman-teman,
Nah teman-teman, jadi saya beli tiket KA Sawung kali ini tidak langsung ke stasiun Jakarta Pasar Senen, namun saya membeli tiket tarif khusus 2 kali, yaitu pertama dari stasiun Purwokerto ke stasiun Cirebon ke Jaksan, kedua dari stasiun Cirebon ke Jaksan ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Tarif dari Purwokerto ke Cirebon ke Jaksan adalah Rp45.000. Tarif dari Cirebon ke Jaksan ke Pasar Senen adalah Rp110.000. Total Rp155.000. Jauh lebih hemat daripada beli tiket langsung tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah teman-teman, mari kita review kereta restorasinya. Ada orang operator dan terletak di antara ekonomi premium 6 dan eksekutif 1. Ada ruang kru, ada musola untuk 2 orang, ada perlengkapan sholat seperti sajadah, sarung, dan mukena. Ini dia lemarinya yang menyimpan perlengkapan sholat ya teman-teman. Ada cermin juga yang cukup luas. Nah teman-teman, di ruang makan penumpang ada kursi yang empuk, ada jendela, ada tirai, ada menu khas yang bervariasi mulai dari makanan, minuman, dan cemilan. Ada port charger hanya untuk handphone, laptop, dan tablet. Ada ruang untuk kru, pramugara, dan pramugari. Nah teman-teman, mari kita review toiletnya. Ini toilet pria, ada toilet jongkok, ada flush yang berfungsi dengan baik, ada keran air, ada wastafel, ada sabun, ada tisu, ada tempat sampah, ada jendela, ada pengharum ruangan, ada tempat gantungan, ada tempat pegangan, dan ada cermin. Nah teman-teman, inilah rute KA Sawung Gali di KPK 2025 ini. Tidak terlalu banyak berhenti ya teman-teman, sangat bagus sekali. Mengejar waktu karena sehari bisa berjalan sebanyak 3 kali pulang pergi Jakarta menuju Kutoarjo. Dan untuk toilet kelas ekonomi premium itu berada di ujung gerbongnya teman-teman. Toilet pria ada di sebelah kiri,
dan toilet wanita ada di sebelah kanan. Dan di sini juga ada kursi darurat untuk penumpang yang membutuhkan alat-alat P3K. Nah teman-teman, sekian dulu video kali ini, akan dilanjutkan di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum